Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Kofifa Tioja, NPM yang belakang 012, Nuri Nuraini NPM yang belakang 017, dan yang terakhir Rika Caprieni NPM yang belakang 029. Saya akan mempresentasikan tentang analisis dan penyusunan anggaran kas. Pengertian anggaran kas adalah anggaran yang berisi perkiraan cash flow, cash inflow atau arus kas masuk, dan cash outflow atau arus kas yang keluar perusahaan untuk periode yang akan datang. Macam-macam dari cash inflow. Yang pertama, penjualan tunai. Perusahaan penjual barangnya, penjualannya langsung dibayar. Yang kedua, pengumpulan piutang, yaitu penjualan secara kredit. Perusahaan menjual secara kredit untuk pembayaran ditunda setelah dibayar, maka perusahaan akan mendapatkan penerimaan cash inflow dari pengumpulan piutang perusahaan. Yang ketiga, pendapatan bunga adalah perusahaan meminjamkan dana ke perusahaan bertujuan untuk mendapatkan dana tambahan. Yang keempat, pendapatan investasi adalah membeli saham perusahaan lain untuk setiap periodenya diharapkan mendapatkan dividen. Yang kelima, penerima pinjaman, yaitu saat jatuh tempo akan dibayar, ya karena penjualan aktiva tetap. Yang ketujuh, penambahan ekuitas. Yang kedelapan, laba perusahaan, dan lain-lain. Sumber cash outflow adalah ada 4. Yang pertama, pembayaran gaji. Yang kedua, pembelian bahan atau aktiva tetap. Yang ketiga, pembayaran pajak. Yang keempat, pembayaran hutang dan bunga, dan lain-lain. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Langkah-langkah penyusunan. 1. Menyusun anggaran penagihan piutang. Jika perusahaan penjualannya secara kredit, apabila penjualannya secara tunai, maka tidak memerlukan anggaran penagihan piutang ini. 2. Menyusun anggaran penerimaan kas. 3. Menyusun anggaran pengeluaran kas. 4. Menyusun anggaran kas sementara. 5. Skema pembayaran bunga apabila melakukan pinjaman. 6. Menyusun anggaran kas akhir. Di sini ada contoh soalnya. Manajemen PT Perbanas Jaya sedang melakukan perencanaan untuk menyusun anggaran kas untuk tahun 2021. Data tersedia adalah sebagai berikut. Rencana penjualan 60%-nya adalah penjualan kredit. Informasinya Januari 100 juta, Februari 124.800.000, Maret 149.600.000, triwulan 2 400 juta, triwulan 3 350 juta, triwulan 4 375.200.000. Pola pengumpulan piutang atau bad debit ditaksir 1%. Bulanannya ada 80% pada bulan penjualan, 10% sebulan sesudahnya, 6% 2 bulan sesudahnya, 4% 3 bulan sesudahnya. Triwulannya 90% pada triwulan penjualan, 10% 1 triwulan sesudahnya. Saldo awal tahunnya kas sebesar 19.500.000 dan piutang sebesar 9 juta, di mana dari jumlah akan diterima pada bulan Maret sebesar 3 juta dan pada bulan November sebesar 6 juta. Next. Di sini penjualan tunai dan penjualan kredit. Jumlah penjualan tunainya itu diambil dari 40 juta dikali 40% karena penjualan tunai. Nah, penjualan kredit itu diambil dari 60 juta dikali penjualan kredit. Dan totalnya itu 100 juta yang terdapat pada soal. Selanjutnya ada penjualan kredit, bad debit 1% dan piutang neto. Penjualan kredit ini diambil dari penjualan kredit 60 juta. Bad debitnya itu diambil dari 1% dikali 60 juta. Jadi, hasilnya piutang netonya 60 juta dikurang 600.000. Totalnya adalah 59.400.000. Penjualan kredit ini di jumlah totalnya 899.760.000. Sedangkan bad debitnya 8.997.600. Piutang netonya dengan jumlah 890.762.400. Next. Di sini ada anggaran penagihan piutang. Saldo awal piutang dapat dilihat pada contoh soalnya. Pada bulan Maret dengan jumlah 3 juta dan triwulan 4 dengan jumlah 6 juta. Pada
Januari saldonya 59.400.000. Nah, pada bulan Januari itu 59.400.000 dikali 80%. Totalnya 47%, 520.000. Dan Februari 59.400.000 dikali 10%. Bulan Maret 59.400.000 dikali 6%. Dan triwulan 2 59.400.000 dikali 4%. Begitu seterusnya, kecuali pada triwulan 2 bulan Februari itu 6% ditambah 4% dikali saldo 74.131.200. Dengan jumlah semuanya itu pada bulan Januari 47.520.000, pada bulan Februari 65.244.960, bulan Maret 85.067.40 rupiah, dan triwulan 241.401.600, triwulan 3 2.181.870.000, dan triwulan 4 2.207.371.920.000, sisanya dengan sisa 22.286.880.000. Di sini terdapat anggaran penerimaan kas. Saldo Januari penjualan tunai itu 40 juta, penagihan piutang totalnya 47.520.000, dan pendapatan lain-lain 60 juta dengan jumlah 93.520.000. Dan Februari ini dengan jumlah 115.164.960. Bulan Maret dengan jumlah 148.907.40 rupiah, dan triwulan 2 401.401.600, triwulan 3 364.870.000, dan terakhir triwulan 4 dengan jumlah 395.451.920 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Untuk pendapatannya itu didapat dari contoh soalnya yang di pendapatan lain-lain. Setelah anggaran penerimaan kas, untuk penyusunan anggaran kas ini ada anggaran pengeluaran kas. Dan ini untuk informasi di contoh soalnya. Ini mohon maaf ada kesalahan, ini seharusnya anggaran pengeluaran kas. Sumber pengeluarannya itu ada tadi sesuai di informasi contoh soal. Yang pertama ada bonus karyawan. Bonus karyawan itu ada di triwulan 2 sebesar 15 juta dan bulan Desember sebesar 26 juta. Di triwulan 2 sebesar 15 juta, di bulan Desember itu termasuk triwulan 4 ada 26 juta. Dan 2 ada pembayaran hutang. Pembayaran hutang itu informasinya pada periode bulan Februari sebesar 5 juta dan pada triwulan 2 dan triwulan 4 masing-masing sebesar 200 juta. Dan di sini Februari 5 juta, triwulan 2 dan triwulan 4 200 juta. Untuk bahan bakunya itu di informasinya, pembelian bahan baku diperhitungkan sebesar 40% dari total penjualan untuk masing-masing per bulan atau triwulan. Total penjualannya itu yang ini, 100 juta, 124 yang tertera di contoh soal juga. Itu dikali dengan 40%, yang hasilnya segini, 40, 49, lalu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya. Dan upah gajinya, informasinya pada bulan Januari sebesar 19.500.000, Februari dan Maret masing-masing sebesar 15 juta, triwulan 2 sebesar 48.750 juta, triwulan 3 sebesar 45.050.000 rupiah, dan triwulan 4 sebesar 46.100.000 rupiah. Dan ini kita masukkan di bagian upah dan gaji tadi yang sudah tertera di informasi, kita masukin sesuai nominalnya. Yang kelima ada pengeluaran lain-lain. Pengeluaran lain-lain itu di informasinya pada bulan Januari, Februari, Maret masing-masing sebesar 6.750.000, pada triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing sebesar 22.500.000 rupiah.
kita masukkan sesuai informasinya. Pada Januari, Februari, Maret masing-masing 6.750.000, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 masing-masing 22.500.000. Untuk pembelian mesin, informasinya pada Februari. Pembelian mesin pada bulan Februari sebesar 150 juta. Pada 150 juta. Lalu kita jumlahkan untuk pengeluaran tahun ini, jumlah pengeluaran anggaran tahun ini. Januarinya ada 66.250.000, Februari 226.670.000 rupiah, Maretnya 81.590.000, triwulan 2 446.250.000, triwulan 3 207 juta, triwulan 4 444 juta. Dan di sini ada kas sementara. Kas sementara ini kita harus dibuat untuk memperkirakan saldo akhir perusahaan apabila terjadi defisit atau tidak. Nah, di dalam anggaran kas sementara ini ada saldo kas awal yang diambil dari contoh soal 19.500.000. Kita menghitung bulan Januari terlebih dahulu. Penerimaan kasnya ini diambil dari anggaran penerimaan kas yang telah kita hitung tadi. Ini kita ambil dari jumlahnya. Ini. Lalu pengeluaran kasnya juga kita ambil yang sudah tadi kita hitung. Ini jumlah pengeluaran kasnya ada. Nah, untuk kas tersedia ini, saldo kas awal ditambah penerimaan kas sama dengan kas tersedia. Dan selanjutnya untuk mencari saldo kas akhirnya, kas tersedia dikurangi pengeluaran kas sebesar 66.250. Saldo akhirnya menjadi 46.770. Nah, untuk bulan selanjutnya mengambil saldo dari bulan-bulan sebelumnya. Ini Februari mengambil bulan sebelumnya, Januari 46.770. Lalu sama penghitungannya sama dengan untuk bulan-bulan seterusnya. Nah, untuk diperhitungan di bulan Februari dan di triwulan 2 kita mengalami defisit. Karena itu dibuatlah kas sementara. Apabila terjadi defisit, kita harus melakukan pinjaman dan dalam pinjaman kita harus membayar bunga. Setelah menulis anggaran sementara ini, kita menyusun anggaran kas final dengan kebijakan apabila defisit dan kita mengalami defisit, maka pada awal Februari perusahaan melakukan pinjaman. Kita melakukan pinjaman karena defisit kepada bank sebesar 65 juta dengan bunga 18% per tahun. Dan pengembalian utangnya dilakukan pada awal bulan Juli triwulan 3, di mana bunganya dibayarkan pada setiap awal bulan berikutnya selama periode pinjaman. Itu kita harus buat schedule pembayaran bunganya. Ini untuk schedule pembayaran bunganya, waktu pinjamnya itu pada bulan Februari dengan sebesar nominal 65 juta dengan bunga 18%. Ini karena kita harus membayar tiap bulan, ini kita 18% dibagi 12 adalah 1,5%. Dan untuk pembayaran bunganya untuk bulan Maret 975 ini hasil dari 65 juta dikali 1,5, hasilnya 975. Ini sama dengan untuk bulan-bulan berikutnya pembayaran bunganya sampai ke bulan Juli. Bulan Juli kita membayar pelunasan hutangnya, yaitu 65 juta kita harusin. Dan pembayaran bunganya berhenti di triwulan 3 karena sudah membayar di bulan Juli ini. Selanjutnya, yang terakhir langkah menyusun anggaran kas itu adalah anggaran kas final. Anggaran kas final ini sama seperti anggaran kas sementara, cuma kita tambahkan karena ada defisit, kita meminjam dana kepada bank, kita jadi menambahkan kolom baris peminjaman dana, pembayaran bunga, dan pembayaran pinjaman. Untuk saldo kas awalnya seperti contoh yang di soal 19.500.000, penerimaan kas yang seperti kita hitung tadi, sama seperti sebelumnya. Untuk peminjaman dananya di bulan Februari 65 juta. Dan kas tersedianya jumlah dari saldo kas awal, penerimaan kas, dan peminjaman dana. Untuk pengeluaran kasnya yang telah kita hitung tadi, kita sini. Untuk pembayaran bunganya, dari kita peminjamannya di bulan Februari. Bulan selanjutnya ada bulan Maret. Untuk pembayaran bunganya kita taruh 175. Dan untuk di triwulan 2 ini ada triwulan 2 itu ada April, Mei, Juni. Jadi di 975 ini dikali 3 hasilnya 2.925.000 ya. Untuk triwulan 3 ini untuk di bulan Januari, hanya di bulan Januari saja untuk pelunasan yaitu 975 dan pembayaran pinjamannya juga di bulan Juli ini ada 65 juta. Dan untuk saldo kas akhirnya ada di bulan Januari 46. Ini kita jumlah saldo kas akhirnya ada di 46.777.000 rupiah. Dan saldo kas ini dipakai untuk saldo kas awal bulan berikutnya, seterusnya seperti ini. Lalu yang sebelumnya Februari dan triwulan 2 itu mengalami defisit karena sudah melakukan pinjaman, saldo kas akhirnya tidak mengalami defisit.
Jadi yang melahirkan kalau kas akhirnya itu di triwulan 4 ada 60.950.520 rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.